Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Al-mukarramun, seluruh para asatid, seluruh para jamaah, bapak, ibu, serta anak-anakku para santri semuanya. Syukur alhamdulillah kembali Allah kumpulkan kita di majelis tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain. Semoga setiap hurufnya menjadi kebaikan untuk kita semuanya dan kita mendapatkan syafaatnya. Malam ini kita sudah memasuki malam 11 Rajab. Betul ya? Malam 11 Rajab. Aroma Ramadan sudah mulai kecium. Dan nyium belum, Pak? Ibu udah mulai nyium belum aroma Ramadan? Udah mulai kecium. Ada hawa yang enak. Suasana hati, pikiran, itu udah mulai kecium hawa-hawa Ramadan. Semoga Allah pantaskan kita memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita kembali melanjutkan kajian tafsir Jalalain. Kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain masih pada surah Ali Imran, sekarang 123, 24 sekarang. Baik, kita baca surah Ali Imran 124. Silakan ibu-ibu dibuka Qurannya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة من
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idz taqulu lil mu'minin. Idz dzarfun linasrikum. Dza apa ta itu, Pak? Dza ya. Idz ini bermakna dzarfun, dzaraf. Dzaraf itu menunjukkan waktu atau tempat. Idz ketika. Linasrikum itu dzarfun merupakan dzaraf menunjukkan makna waktu atau tempat. Linasrikum untuk menolong kalian. Itaqulu ketika engkau menyampaikan wahai Muhammad lil mu'minin kepada orang-orang mukmin tuhum. Terus mu'iduhum yaitu engkau memberikan janji kepada orang mukmin. Engkau Muhammad ketika memberikan janji. Jadi ketika Nabi Muhammad berkata kepada orang mukmin, perkataan itu adalah sebuah janji kepada orang mukmin, tatminan dalam rangka menenangkan hati orang mukmin. Ini kan ceritanya kemarin terkait masalah perang Badar. Pertama kan perang Badar itu, Pak. Masih ingat kan? Nah, habis perang Badar, perang Uhud. Bagaimana seorang mukmin hatinya udah bergejolak, Pak. Perang Badar 1 lawan 1 banding 10. Nah, perang Uhud juga sama, Pak. Perang Badar 1 banding 15, perang Uhud 1 banding 10. Bapak bayangin tuh, bagaimana nggak gejolak itu hati orang mukmin. Maka ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang mukmin, maksud mengatakan itu memberikan janji kepada orang mukmin, itu dalam rangka tatminan, menenangkan jiwanya. Ucapan Nabi Muhammad, alayyakfiyakum. Alayyakfiyakum, apakah tidak cukup buat kalian? Ayyumiddakum, ketika pertolongan hadir pada kalian, ayyu'inukum, pertolongan untuk kalian, yaitu Rabbukum, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak cukup itu menjadi bukti menenangkan jiwa kalian, yaitu pertolongan Allah bisalasati alafim minal malaikah, dengan menurunkan 3.000 malaikat. 3.000 malaikat. Bisalasati alafim minal malaikah, 3.000 malaikat mungzalin yang diturunkan oleh Allah untuk membantu tentara Islam, baik itu saat perang Badar dan saat perang Uhud. Nah,
ucapan Rasulullah semacam ini kepada orang mukmin itu tatminan, dalam rangka menenangkan, biar enggak takut lagi, biar enggak was-was, biar enggak gelisah. Nah, muncul tuh kepercayaan diri, muncul bahwa Allah pasti akan menurunkan pertolongannya. Bitakhfif dibatin. Ada juga yang membaca wa tasydid, dibaca tasydid, berarti munazzalin. Kalau takhfif munzalin. Fi'il madinya anzala yunzilu inzalan fahuwa munzilun wa dzaka munzalun. Kalau dibaca tasydid itu dari kata nazzala yunazzilu munazzalatan fahuwa munazzilun wa dzaka munazzalun. Bapak nggak usah tanya, pusing nanti Pak. Udah pokoknya begitu aja. Munazzalin itu kalau dibaca tasydid. Maknanya sama, tidak merubah makna. Hanya beda qiraah. Jadi nanti imam qiraah ada yang membaca munzalin. Ini qiraah kita nih. Qiraah imam lain munazzalin. Bala. Bala. Jawaban bala. Bala itu kalau diterjemahkan ke Indonesia itu iya. Naam juga iya. Cuman bedanya kalau naam bisa jadi iya saya percaya, iya saya tidak percaya, itu naam dalam bahasa Arab. Tapi kalau bala, iya kami percaya, sami'na wa ata'na, itu bala. Jadi sama-sama makna iya tapi mengandung perbedaan. Maka orang Arab kalau ditanya bagaimana? Naam. Naam itu iya. Iya apa? Iya benar, bisa iya salah. Nah, itu. Ini nanti kerjakan ya. Iya. Iya apa nih? Bisa iya dikerjakan, bisa iya tidak dikerjakan. Tapi kalau udah dijawab bala, pasti dikerjakan. Nah, ini bedanya bahasa Arab. Bala, iya. Yakfikum dzalik. Yakfi pasti mencukupi. Pasti dianggap cukup kum bagi kalian. Dzalika yaitu pertolongan Allah dengan menurunkan malaikatnya. Wafil Anfal, dan di dalam surah Al-Anfal Pak, juz 9. Itu juga sama bi alfin, cuman beda redaksi, bi alfin dengan kalimat alfin. Kalau di sini kan bi kalimat alafin. Kalau alfin itu namanya isim mufrad, kalau alafin isim jamak taksir. Alfin menunjukkan makna satu, tunggal. Kalau isim jamak itu menunjukkan makna jamak, banyak. Li'annahu amaddahum awwalan. Li'annahu, kenapa kok pakai alfin, pakai bentuk isim mufrad? Amaddahum, karena amaddahum, kalimat amaddahum awalan ditaruh di pertama kalinya. Biha, daripada kata alfin. Summa sorot, kemudian menjadi salasatan, summa sorot khomsatan. Makanya di dalam surah Al-Anfal itu bi alfi salasatin, ada bi alfi khomsatin. Bi alfi salasatin berarti Allah turunin 3.000. Wa bi alfi khomsatin berarti 5.000. Itu dalam surah Al-Anfal. Nah, ini sebagai perbandingan. Sementara di surah Ali Imran Allah menggunakan kalimat alafin dengan bentuk jamak. Selanjutnya, kama qala ta'ala, kama qala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadza. In tasbiru, jika kalian sabar,
ala liqa'il aduwi, untuk menemui atau pertemuan dengan musuh. Sabar, arti sabar itu teguh Pak, nggak kabur dari barisan, nggak melarikan diri, teguh menghadapi musuh. Watattaku, dan kalian juga bertakwa Allah kepada Allah, fil mukhalafati. Fil mukhalafah itu artinya di dalam kondisi apapun mukhalafah. Jadi makanya ada istilah sholat khauf atau sholat peperangan. Makanya pengertian takwa itu walaupun lagi rame-ramenya perang, sholat mah tetap sholat. Nah, ini kan ada pembahasan tuh, sholat khauf atau sholat perang. Jadi nanti pasukan dibagi dua. Satu tetap menghadap ke musuh, sebagian lagi mengikuti Rasulullah. Sholatnya 4 rakaat, barisan pertama mengikuti Rasulullah dapat 2 rakaat, terus memisahkan diri, menyelesaikan sholatnya salam, lalu berganti, yang tadi berjaga bermakmum pada Rasulullah ngikutin di 2 rakaat terakhir. Rasulullah salam, jamaah tinggal nambah lagi 2 rakaat. Jadi tetap berhadapan-hadapan. Itu sholat perang. Ada lagi sholat khauf dalam pengertian lain. Sholat menghadap di mana musuh itu berada. Kalau musuhnya di kidul, yang ngadepnya kidul. Musuhnya di timur, yang madepnya ke timur. Oh, Bapak tetap ke sholat madep ngulon, sementara musuh di wetan, ya habis kita Pak. Habis diserang. Nah, itu kebolehan. Artinya takwa itu tidak boleh dihilangkan walaupun dalam kondisi yang seperti itu. Mukhalafah, kondisi yang tidak umumnya. Wayatukum dan telah mendatangi kalian, ay al musyrikuna, yaitu orang-orang musyrik, min faurihim, min faurihim dengan segitu cepatnya, atau sekitar mereka dengan cara yang cepat, disergap. Ya, bahasa kita, bahasa peperangan, disergap. Kalian tetap sabar walaupun kalian dikepung orang musyrik. Kan ketika perang Uhud, orang musyrik itu kan ngepung gunung Uhud Pak, dikepung dengan segitu cepatnya. Untungnya pasukan muslim sudah ditata Rasulullah. Yang paling menentukan itu pasukan yang paling di puncak gunung, yaitu pasukan panah. Kan sempat menang perang Uhud itu, sempat menang, cuman karena keburu nafsu, pasukannya di atas ngelihat teman-temannya di bawah enak tuh pada ngumpulin harta jarahan gitu ya, turun dia, begitu turun diserang yang kedua, kalah. Hadza yumdidukum rabbukum. Hadza, pada saat ini, itu perang Uhud, yumdidukum, telah memanjangkan atau menambah pertolongan kum kepada kalian. Yumdid itu mana aslinya memanjangkan. Makna mafhumnya itu menambah pertolongan kum kepada kalian. Siapa? Rabbukum, yaitu Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Menambah dengan apa? Bi khamsati alafim minal malaikah, dengan diturunkannya 5.000 malaikat. 5.000 malaikat. Maka dalam perang Badar Allah menurunkan 3.000 malaikat. Perang Uhud Allah turunkan 5.000 malaikat. Kelihatan Pak, kelihatan. Maka dalam sebagian tarikh kisah, ya, pasukan berbusana putih, nah, membantu nur perang. Bukan kok tahu-tahu plek mati enggak. Memang diperlihatkan oleh Allah. Sehingga ada pasukan dengan busana putih, jubah putih yang ikut membantu peperangan itu, sehingga Allah kasih kemenangan. Pertanyaannya,
Apakah pertolongan malaikat itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad atau di zaman Nabi Muhammad saja? Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira di zaman kita masih ada nggak malaikat yang diturunkan membantu kita? Pertanyaannya kan begitu, Pak. Maka jawabannya adalah masih berlaku, masih ada. Bagaimana caranya biar kita mendapatkan pertolongan dari malaikatnya Allah? Maka jadilah orang yang istiqomah. Dan itu ada ayat Al-Qur'annya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Siapa yang mengucapkan Rabbuna, bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian orang itu istiqomah, konsisten menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, konsisten istiqomah. Maka dijamin tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan malaikat untuk mereka yang istiqomah menjalankan perintah Allah. Makanya kalau kita bisa istiqomah, pasti selalu diberikan pelindungan Allah melalui malaikatnya. Musibah mah pasti terjadi, karena itu sudah takdir, mubrom. Tapi karena Bapak adalah orang yang istiqomah, walaupun musibah terjadi, tetap diberikan keselamatan. Takdirnya umpamanya begini, si fulan tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, detik sekian, tabrakan di tempat ini, takdir mubrom, gak bisa dirubah. Tapi karena kita orang itu istiqomah, konsisten terus dalam ibadahnya, walaupun tabrakan tetap selamat, tetap selamat. Percaya nggak, Pak? Nah, makanya kalau pengen ditolong malaikatnya Allah, jadilah orang yang istiqomah. Istiqomah itu berapa tahun? Sampai mati, Pak. Bukan kok, oh, saya udah istiqomah berapa tahun? 3 tahun. Belum, istiqomah itu sampai mati. Makanya terus loyalitas tanpa batas. Istiqomah sampai mati. Gitu. Ditolong. La fakhra, gak ada kesombongan. Saya itu merasa ditolong terus oleh Allah. Terlebih ketika lagi nyetir, Pak. Masya Allah. Kemarin pulang kampung itu dari Kudus ke sini, ya Allah, badan lagi lelah, ngantuk. Biasa kan penyakit sopir kan ngantuk, Pak. Masya Allah. Saya sebenarnya tuh kaget luar biasa. Cuma saya nggak bilang bundanya aja. Kalau bilang dia tambah ketakutan. Pokoknya tahu-tahu minggir aja. Kenapa ya? Ngantuk, udah tidur dulu. Padahal saya lagi gemeteran itu, Pak. Lewat ngantuk tahu-tahu, Pak, Masya Allah. Tinggal berapa meter itu. Itu truk udah harus saya tabrak itu. Allah kasih kekuatan, Allah kasih pertolongan. Begitu kaget, saya nginjak rem. Coba kalau saya kaget nginjak gas, habis kita. Itu kalau bukan pertolongan Allah nggak bisa, Pak. Karena rata-rata orang kaget itu yang nginjak gas. Banyak kan kasus begitu, begitu kaget malah nabrak. Allah kasih pertolongan. Begitu saya kaget, kaki yang tadinya digas bisa pindah ke rem, Pak. Itu kalau bukan pertolongan Allah, dan itu sering terjadi. Makanya istiqomah itu menjadi penting. Nanti Allah kasih pertolongan lewat malaikatnya. Ini yang disebut dengan khodam. Maka Bapak Ibu harus tahu bahwa khodam itu apa? Khodam itu yang membaringi kita, yang menolong kita. Itu ada 2 macam. Ada khodam dari malaikat, ada khodam dari jin. Kalau khodam dari jin itu bahaya sekali, Pak. Bahaya sekali. Bagaimana caranya mendapatkan khodam jin? Itu mah gampang, Pak, nggak perlu sholat itu. Nggak perlu ngaji. Gampang sekali kalau Bapak pengen punya pelayan jin,
kemana-mana digendong jin. Wah ampun, itu Pak Amin bisa terbang, emang digendong jin itu gampang sekali, cuman resikonya besar, dia akan menyesatkan kita masuk ke nerakanya Allah. Yang susah itu mendapatkan khodam dari malaikat. Nah caranya cuma satu, istiqomah. Udah satu itu, nggak ada yang lain. Dalam Al-Quran cuman begitu redaksinya, nggak ada yang lain. Kalau pengen mendapatkan pertolongan malaikat. Musawwimin itu yang terus menerus. Wah, kelihatan banget kalau bisa divisualkan Pak. Musawwimin itu langit seakan-akan bolong. Turun tuh malaikat 5.000 serut gitu Pak. Kalau bisa divisualkan pasti indah itu Pak, kayak film gitu. Turun tuh malaikat 5.000, itu musawwimin. Turun, wah, terus 5.000. Dikasril wawi, dengan membaca kasrah wawu, musawwimin. Ada juga yang wafat membaca fathah, musawwamin. Kalau musawwimin, malaikat turun berurutan. Kalau musawwamin, malaikat diturunkan dengan berurutan. Nah, jadi bedanya kalau musawwimin malaikat turun, kalau musawwamin malaikat diturunkan. Bentuknya isim fa'il sama isim maf'ul. Secara makna tidak merubah apa-apa, tetap sama. Muallimin. Kelihatan Pak, maksudnya malaikat turunnya itu kelihatan. Maka saya bilang kalau seandainya bisa divisualkan, itu pasti luar biasa, pemandangan yang luar biasa. Laron itu ya udah luar biasa itu Pak. Kalau Bapak lihat di sawah itu kadang-kadang ada burung yang bergerombol, wah itu kan luar biasa, sampai kelihatan hitam semua. Nah, malaikat kelihatan putih semua. Gambarannya 5.000 kok Pak. 5.000 berarti sekampung pula ada orang 5.000. Serawan Denok. Ya kira-kira sekampung lah. Sebanyak itu coba. Luar biasa itu. Wa qad sabaru wa anjazallahu. Wa qad sabaru, sungguh mereka telah bersabar menghadapi musuh karena punya keyakinan Allah pasti menolong. Kalau seandainya nggak punya keyakinan ya kabur sebagaimana orang munafik. Dan kita tuh begitu Pak. Maka mukmin tuh modal terpenting itu yakin. Yakin, bukan yakin atas kemampuan diri Pak. Itu justru keangkuhan Pak. Yakin atas pertolongan Allah. Ini mindsetnya harus dirubah. Bapak umpamanya mau melakukan sebuah proyek apalah terserah. Jangan yakin persiapan kita sudah matang. Salah. Itu keangkuhan. Yakin pertolongan Allah pasti datang. Yang penting kita sudah ikhtiar. Begitu cara berpikirnya. Mindsetnya dirubah. Kalau kita kok yakin pasti bisa, kita udah ready semua, udah prepare semua, itu keangkuhan. Justru kadang-kadang di pertengah jalanan Allah balik ke suasana. Nah, makanya mindsetnya dirubah. Contoh kemarin ngajain tabligh akbar, saya senang melihat bagaimana kinerja tim Khadimul Quran. Tapi tetap saya yakin bukan karena tim itu, saya yakin Allah pasti menolong. Kalau saya yakin beres, sukses tabligh, kenapa? Tim kita solid, itu bisa diputar balik sama Allah. Dan itu sebuah keangkuhan. Jadi mindset cara berpikir kita dirubah. Yakin dalam arti Allah pasti akan memberikan pertolongan. Itu maksudnya. Wa anjazallahu. Wa anjazallahu, maka Allah menunaikan, melaksanakan wa'dahum, yaitu janji kepada mereka, bi'angqotalat. Janjinya apa? Bi'angqotalat, sebagaimana akan berperang mahum, kepada bersama mereka orang mukmin,
Siapa yang akan ikut berperang? Al malaikatu, yaitu para malaikat. Nah, itu udah janji Allah. Allah turunin malaikat buat bantuin perang. Nah, yang susah itu Pak, menata keyakinan itu yang susah. Betul? Itu yang susah. Caranya bagaimana? Begini Pak, keyakinan itu tidak bisa tumbuh kalau kita tidak mengenal baik zat dan sifat Tuhan yang kita sembah. Maka Bapak pelan-pelan pelajari sifat-sifat Allah. Pelajari betul tuh. Dari yang ada 99 Asmaul Husna, itu sifatnya Allah. Bapak pelajari betul, mulai dari Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, dan seterusnya. Dengan mempelajari sifat-sifat Allah, asma Allah dengan baik, nanti menumbuhkan keyakinan dalam hati itu mudah sekali. Mudah. Sehingga kalau sudah muncul keyakinan itu nggak tergoyahkan, nggak terpengaruh dengan apa-apa. Sebagaimana ketika membangun pesantren ini, saya tidak bentuk panitia pembangunan, saya tidak membuat proposal tertulis. Saya punya keyakinan Allah pasti menolong. Nah, keyakinan itulah yang akhirnya menularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita yakin sama Allah, orang di samping kita, ada istri, ada anak, ada teman, ketularan yakin. Betul? Tapi kalau kita sendiri udah ragu, kepala keluarga kalau udah ragu, kira-kira istri yakin apa ragu? Ikut-ikutan ragu, Pak. Anak lebih ragu-ragu. Saya pernah membaca sebuah analogi yang sangat bagus. Gambarannya begini Pak, sebagaimana Bapak nyebrangin jalan raya. Kalau Bapak nyebrang jalan raya, melangkahkan kaki dengan penuh ketenangan, keyakinan, kira-kira selamat apa ketabrak? Selamat Pak. Tapi kalau Bapak ragu-ragu, maju mundur, kira-kira ketabrak nggak? Kenapa bisa begitu? Keraguan yang Bapak timbulkan itu menular kepada pengguna jalan yang lain. Bapak nyebrang udah ragu-ragu, motor yang dari sono juga ikut-ikutan ragu-ragu, nih ngegas apa ngerem? Akhirnya ngegas, habis kita. Jadi itu akan menularkan Pak. Semua yang kita rasakan dalam hati itu menular. Suami pagi-pagi kok manyun, kira-kira istri ketularan manyun nggak? Ketularan pasti. Tapi kalau suami pagi-pagi udah wajahnya ceria, bergembira, kira-kira istri ikut ceria nggak? Ikut. Makanya jadi suami yang menciptakan suasana. Walaupun nggak punya duit ibarat kata, bikin ceria. Biar istri juga ikut-ikutan. Karena itu nular Pak. Bapak di kantor, contoh Mas Ismail, direktur utamanya kok udah kelihatan emosi, kira-kira anak buahnya ikut tegang nggak Pak? Ikut tegang. Makanya dibikin rileks biar semuanya rileks. Nah begitu juga keyakinan. Nah, berarti cara menumbuhkan keyakinan, kenalin Allah melalui sifat-sifatnya. Ala khailin, sebagaimana bentuk khail. Khail itu seperti awan Pak. Balikin yang tebal, alaihim, di mana mereka seperti bentuk awan tebal, yang mana pada awan itu amaim juga seperti bentuk orang. Amaim, dia pakai imamah. Jadi malaikat itu dalam perwujudannya seperti awan yang tebal, bentuk manusia. Amaim, dia pakai imamah. Udeng-udeng itu imamah.
Ada yang sofrun, ada yang berwarna kuning, au baydun, ada yang berwarna putih imamahnya. Arsaluha baina aktafihi, mereka datang meluncur baina aktafihi, di antara saf perang-perang, pasukan perang orang mukmin. Nah, gitu Pak. Jadi gambarannya kalau divisualkan seperti awan secara fisik, bentuknya seperti manusia, pakai imamah, udeng-udeng putih atau kuning, dan dia menerobos daripada barisan perang, membantu orang-orang mukmin untuk memenangkan peperangan. Maka kalau Bapak bayangin betapa heroik dan histerisnya itu, tiba-tiba muncul pasukan dari langit menerobos peperangan, orang kafir langsung down Pak. Orang kafir langsung down. Orang mukmin aja shock, kaget dengan pertolongan Allah. Orang kafir ya down, langsung mentalnya jatuh. Begitu hebatnya. Jadi kalau belajar tafsir, belajar kisah, Bapak harus belajar menggambarkan biar bisa masuk dalam suasana yang terjadi saat itu. Makanya kadang-kadang saya kalau membaca kisah Rasulullah, kalau pas lagi sedih saya ikut nangis, kalau pas lagi gembira ya kita ikut mesem-mesem. Harus bisa masuk dalam alur cerita itu biar bisa merasakan sensasi daripada peperangan yang terjadi. Karena ketika Al-Quran bicara tentang sebuah kisah, kok kita nggak bisa masuk ke alur itu, nggak akan dapat apa-apa Pak. Nggak akan dapat apa istilahnya, stressingnya, maknanya itu nggak dapat. Apalagi pelajarannya ya nggak dapat, nggak bisa masuk kok. Nah, makanya saya sampai menggambarkan sedemikian itu biar kita sama bahasa bisa masuk ke alur cerita yang diinginkan Al-Quran, sehingga tergambar di benak kita. Kalau divisualkan pasti begini, bagaimana dahsyatnya itu. Nah, itu bagaimana ketakutannya sebelum ada pertolongan Allah. Lalu satu orang melawan 10 kok Pak. Bagaimana kita bisa merasakan ketakutan yang hebat. Nah, baru di situ kita ngerasain betapa pentingnya punya keimanan dan punya keyakinan. Wa ma ja'alahullah, wa ma ja'ala, dan tidaklah, wa ma ja'alahullah, dan tidaklah Allah menjadikan, itu lebih enak, dan tidaklah Allah menjadikan ay al-imdada, pertolongan tersebut dengan menurunkan malaikat, illa, kecuali busyra lakum, sebagai bentuk kegembiraan untuk kalian. Allah pengen menggembirakan orang mukmin. Lagi tegang-tegangnya, lagi panik-paniknya, tiba-tiba datang pertolongan. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Bukan senang doang Pak, girangnya luar biasa. Bagaimana kalau kita udah kondisi kepepet, duduk nggak enak, berdiri nggak enak, mondar-mandir nggak jelas, karena takut, tiba-tiba datang pertolongan Allah, nyes, nikmatnya pasti luar biasa. Itu loh, biar Bapak bisa membayangkan itu betapa dahsyatnya itu. Nah, itu pertolongan Allah yang luar biasa. Ditolong orang aja girang, apalagi ditolong Allah. Sebagai kegembiraan lakum, bagi kalian, binasri, dengan sebab pertolongan tersebut, walita toma'inna, dan untuk menenangkan, ayat taskuna, menenangkan, kulubukum, hati kalian, bihi, dengan sebab pertolongan itu. Yang tadi ya gelisah, panik, gak karuan, pengen kencing, pengen apa. Orang panik kan begitu Pak, ya mulus ya apa gitu, gak jelas. Nah, langsung tenang, tenang, duduk santai, keluarin rokoknya, Juliansa, udah santai. Itu luar biasa.
Gambarannya begitu, Pak. Fala tajya'u min kasratil aduwi, maka kamu tidak merasa takut kasratil aduwi sebab banyaknya musuh. Udah nggak takut lagi, Pak. Yang tadinya udah takut, panik, Bapak bayangin deh 1 lawan 10. Udah kayak apa tahu itu. Senjataannya lengkap, kita cuman apa kadarnya senjata. Menjadi tenang, udah nggak ada takut, pede dapat pertolongan Allah. Jadi jangan dianggap kalau baca kisah jangan asal datar. Nanti Bapak nggak menemukan kliknya. Gimana sih enaknya ditolong Allah? Nggak bisa bayangin karena Bapak nggak masuk. Tapi kalau masuk, luar biasa betul ya. Jangankan ditolong Allah, tolong orang aja girang. Bapak pernah nggak pecah ban di tengah jalan? Masya Allah. Saya waktu kuliah di PT IKI pernah pecah ban, Pak. Pecah bannya mah di sini, di dekat Mall Cineres itu, Pak. Ya Allah, duit tinggal 15.000. 15.000 beli ban nggak bakal cukup, Pak. Waktu itu motor, apa tuh motor yang dulu saya pakai? Grand. Motor Grand itu, Masya Allah. Emang duit memang 15.000. Bukan kok nggak bawa duit, emang tinggal segitu-gitunya, Pak. Udah gitu. Udah kita tuntun, pura-pura. Tuntun sambil zikir sebisanya gitu kan. Ada bengkel kita lewatin pura-pura nggak lihat, emang nggak ada duitnya, mau mampir ya enak nggak punya duit. Tuh kita zikir sampai ke masjid, apa itu yang ke masjid apa saya lupa itu. Masjid Keong, betul. Masjid Keong. Pertolongan Allah hadir, Pak. Saya mampir ke masjid situ, istirahat, sholat di situ, sambil narik nafas, menghimpun tenaga lagi, sambil terus zikir. Ya Allah, itu ditolong orang, Pak. Yang nolong bukan orang kaya, dia juga motornya sama jelek dengan saya. Kenapa Mas kok kelihatannya capek banget? Habis nuntun motor, Pak. Lah kenapa? Pecah, saya tunjukin. Itu dekat situ ada bengkel, Mas. Duit saya cuma 15.000, Pak. Gak apa-apa, ayo. Dianterin Bapak saya. Dianterin, dibayarin, baru ditinggal. Subhanallah. Belum sampai kenalan saya. Namanya juga nggak tahu, tapi wajahnya masih tergambar sampai sekarang. Sampai sekarang setiap saya wasilah tawasul, saya kirimin doa buat orang tersebut. Barokahnya, lo bayangin, Pak. Bukan masalah ban waktu itu 40.000, bukan 40.000-nya. Momentum di mana kita sudah kepepet, hampir nyerah, tiba-tiba ada yang mengulurkan tangan. Ketolong banget. Bayangin dari situ kalau saya nuntun sama Rawadenok, kayak apa tahu itu, Pak. Masya Allah. Jadi kalau Bapak melihat pertolongan orang, jangan dilihat nominalnya. Saat itu memang murah 40.000, tapi momen itu kamu benar-benar butuh dan gak ada yang nolong kecuali orang itu. Itu yang berharga. Maka jangan pernah melupakan kebaikan orang. Selanjutnya, maka kamu menjadi tidak takut dengan sebab banyaknya musuh, waqultikum wakillatikum, dan sedikitnya kalian. Udah pede, Pak, orang mukmin, walaupun dikit pede karena mendapatkan pertolongan. Waman nasru, nah ini loh, Pak, pegang kuat-kuat. Waman nasru, tidak ada pertolongan sedikit pun, menggunakan kalimat isim ma'rifat. Nasru itu isim ma'rifat, ada al ta'rif di situ. Itu menunjukkan semua-muanya, tidak ada pertolongan apapun sedikit pun. Itu kalau diartikan begitu, Pak. Seperti alhamdu, pakai alhamdulillah. Itu artinya apa? Bukan kok pujian hanya milik Allah, semua puji-pujian, semua lillahi itu milik, pakai al.
Waman nasru, tidak ada pertolongan sedikit pun, tidak ada pertolongan dari manapun, illa kecuali min indillah, dari sisinya Allah al-azizi yang maha perkasa, al-hakimi yang maha bijaksana. Makanya Pak Bu, ini tauhid, ini akidah kita, ini mindset cara berpikir kita. Bapak boleh punya rekanan, boleh punya partner, boleh punya teman saudara untuk membantu urusan kita, tapi yakinlah semua itu adalah bagian dari pertolongan Allah. Kalau Allah sudah nggak berkehendak, teman sebanyak apapun nggak bakal berkutik menolong kita. Kalau Allah lagi nggak pengen nolong kita, duit sebanyak apapun nggak ada artinya. Percaya Pak? Kalau Allah tidak lagi pengen nolong kita, saudara sebanyak apapun nggak bakal bisa nolong. Yang katanya kita punya saudara ini itu, punya teman ini itu, duit banyak, nggak ada yang nolong kalau Allah lagi nggak pengen nolong. Maka yakini pertolongan itu datangnya dari Allah. Sehingga tidak ada kalimat yang lebih pantas kecuali syukur. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Nah, baru begitu. Jangan terima kasih. Alhamdulillahnya lupa. Ada nggak yang begitu? Terima kasih bos, siap bos. Oh, alhamdulillahnya lupa. Maka alhamdulillah itu jangan ditaruh di belakang, jangan sampai lupa. Termasuk ibu-ibu kalau dikasih suaminya, alhamdulillah dulu apa terima kasih dulu? Alhamdulillah, terima kasih suamiku. Begitu. Jangan kok terima kasih suamiku, alhamdulillah. Salah itu. Jelas. Suka terjadi nggak? Sering malah. Alhamdulillah itu jangan dinomorduakan, apalagi sampai dilupakan. Jadi apapun itu, alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, matur nuwun, alhamdulillah, thank you. Terserah mau pakai bahasa apa, yang penting alhamdulillahnya tetap di depan. Kadang-kadang orang kan lupa bablasan, wah terima kasih anu. Coba kalau nggak ada sampean pasti anu. Alhamdulillah nggak ada. Ya masih gitu. Ini salah satu syukur yang salah tuh begitu. Alhamdulillahnya dinomorduakan. Itu makanya rasa syukur itu Pak. Saya ingat ketika saya ngaji di Mbah Yai Ma'mun Ahmad, salah satu guru saya Mbah Yai Ma'mun Ahmad namanya, itu berdiri Cung, kalau manggil Cung Pak. Jawa Timuran. Kalau makan doa, sampun Mbah, sudah Mbah. Kamu doanya berapa kali? Ya sekali. Bapak kalau doa makan sekali apa 2 kali? Di depan apa di belakang? Salah. Itu salah Pak. Harusnya doa makan itu dibaca setiap kali nyuap. Oh iya. Belum pernah kan? Nah, makanya ini ilmu tingkat tinggi nih Pak. Yang benar itu doa makan dibaca setiap kali nyuap, bukan di awal doang. Baca doa di awal, ngebut lagi. Udah gitu nggak paham maknanya juga. Nambahnya 2 kali. Bagaimana bisa berkah makannya? Jadi yang benar tuh Pak, kata guru saya nih, makan itu setiap kali nyuap. Kamu nyuap berapa kali sepiring? Anggaplah 10 kali nyuap, berarti baca doanya 10 kali. Jadi pertama, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Sambil ngunyah, sambil nata sendok, dalam hati udah mulai doa tuh. Doa kan nggak harus diucapkan di hati. Jadi sambil ngunyah, sambil nata sendok, udah mulai doa lagi, Allahumma barik lana fima rozaqtana.
terus begitu sampai selesai. Nah itu ajaran guru saya dan itu saya amalkan. Maka saya kalau makan itu suka lama, apalagi kalau sama Pak Jikaso mesti kalah saya. Pak Jikaso cepet makannya. Ya betul Mas Ismail ya, cepet Pak Jikaso. Emang giginya juga utuh kan, cepet beliau kalau makan. Nggak tahu baca doa apa enggak. Doa itu setiap sholat sekali. Akhirnya mulai sekarang Bapak latih. Ini baca doa makan itu bukan di awal doa, tapi setiap nyuap. Kenapa setiap nyuap? Karena setiap suapan itu rezeki. Jadi bukan kok sepiring itu enggak. Nah itu loh Pak, untuk menunjukkan apa? Betapa kita itu butuh pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu sangat lembut Pak. Saking lembutnya, kadang-kadang yang ditolong itu nggak berasa, nggak sadar, sehingga yang terjadi bukannya syukur malah kufur, nyombong, buah gitu loh. Masya Allah, lembut Pak. Merasa ini kepintaran saya, ini kehebatan saya, ini kecerdasan saya, nggak terasa karena saking lembutnya. Makanya di sini hati-hati, ini dasar kita bahwa tidak ada satupun pertolongan an-nasr kecuali dari sisinya Allah. Nah, cara Allah nolong ada pertolongan langsung. Pertolongan langsung dalam bentuk apa? Ilham. Allah ilhamkan kepada hambanya sehingga dia tahu, oh kayaknya nggak bagus kalau ke situ, begini aja. Allah bimbing tuh. Ada pertolongan dengan perantara. Perantaranya apa? Perantaranya bisa dalam bentuk nikmat, bisa dalam bentuk musibah. Bisa dalam bentuk nikmat, bisa dalam bentuk musibah. Percaya nggak Pak? Dalam bentuk musibah. Waktu itu saya mau ngedampingin kiai saya, Mbak Yai Mustamir, untuk undangan khataman Quran. Tumben-tumbennya itu motor saya selah susahnya minta ampun Pak. Dulu saya itu suka boncengin kiai saya kemana-mana. Motornya Karisma zaman itu. Ya Allah, biasanya motor gampang, nggak pernah rewel, ini kok susah. Gitu. Bayi Mustamir udah santai nungguin. Kenapa nang? Businya kali nang. Busi saya bukain itu. Udah nggak usah buru-buru, santai nang, nggak apa-apa. Panggil saya tuh nang. Nang itu panggilan apa ya? Sayang lah. Nang, cah, cong itu sama. Begitu sudah kira-kira 15 menit baru nyala tuh. Nyala, udah berangkat kita. Berangkat menempuh waktu kurang lebih 20 menit perjalanan motor. Begitu sampai, alhamdulillah. Di depan, baru tengah jalan di depan Pak, itu masih ada ambulannya tuh. Kenapa saya nanya? Itu Pak Kiai ada tabrakan. Kapan? Ya 20 menitan yang lalu. Wah, kalau motor kok kira-kira nggak macet, mungkin kita bagian dari korban lalu lintas itu Pak. 20 menitan yang lalu kok. Kadang-kadang Allah menolong kita dalam bentuk seperti itu. Seakan-akan kan ngeselin, motor mau dibawa malah seakan-akan ngeselin Pak, musibah. Tapi ternyata itulah cara Allah menolong kita. Ada juga yang ditolong dalam bentuk nikmat. Pas lagi butuh-butuhnya, pas lagi nggak punya duit, tiba-tiba ada orang nanya nomor rekening, girang nggak Pak? Ditanyain doang udah girang loh. Ada yang modelnya begitu, ada gitu ya. Itu kadang-kadang Allah ngirim hambanya, cara mengirim hambanya macam-macam. Ada namanya Allah kirim hambanya, ada yang bentuknya seperti ustadz, ada yang bentuknya seperti pengemis, ada yang bentuknya seperti pengamen, macam-macam. Dan itu bisa jadi cara Allah menolong kita. Nah makanya kita selalu berprasangka baik, husnudzon, takdir Allah lah yang terbaik. Yu'tihi, Allah memberikan pertolongannya man, kepada siapa saja.
Yasha'u yang Allah kehendaki. Kata yasha'u itu jadi perdebatan dari zaman dulu, Pak. Yasha'u bisa diartikan yang Allah kehendaki, bisa diartikan yang orang itu menghendaki. Cara kita artikan secara nahwu, Pak. Nanti Bapak akan ikut bingung. Orang paham nahwu kadang-kadang bingung, Pak. Yu'tihi, Allah memberikan pertolongan man kepada seseorang, yasha'u yang kepingin itu orang. Jadi bisa jadi yang kepengen itu manusianya, kepengen banget butuh pertolongan, akhirnya Allah tolong. Atau man kepada seseorang, yasha'u yang Allah inginkan. Berarti Allah yang memilih, yang punya otoritas. Kepada siapa Allah nolong. Makanya jadi perdebatan dari zaman dulu. Sehingga ulama tafsir mengambil dua-duanya. Siapapun yang kepengen betul dengan pertolongan Allah, Allah akan nolong. Walaupun dia nggak minta pertolongan, tapi Allah pengen nolong, pasti ditolong. Jadi dua-duanya benar. Sehingga sikap kita bagaimana? Sikap kita sebagai seorang hamba, teruslah berharap pertolongan. Nah, itu sikap kita. Ini jadi perdebatan dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kita nggak usah debat. Kita ambil dua-duanya. Yaitu tadi, yasha'u bisa diartikan orang yang memang kepengen pertolongan, disitulah Allah akan tolong. Atau dia tidak lagi minta, tapi memang Allah yang kepengen. Sehingga dia nggak bisa nolak. Makanya mohon maaf, Pak. Masalah rezeki contoh. Kalau memang Allah menakdirkan dia banyak rezeki, ya nggak ada yang bisa ngalang-ngalangi. Betul. Tapi kalau memang waktunya dia jatuh, ya jatuh. Nggak ada yang bisa nolongin. Itu udah kehendak Allah, pilihan Allah. Nah, makanya sikap kita memposisikan diri sebagai hamba yang selalu butuh pertolongan Allah. Ini dibenarkan secara fikih, dibenarkan secara ilmu tasawuf. Secara ilmu tasawuf benar, karena dengan memposisikan hamba sebagai orang yang butuh sama pertolongan Allah, itu termasuk min a'la'il adab, tinggi-tingginya adab seorang hamba kepada Tuhannya. Begitu Bapak terlintas nggak butuh pertolongan Allah, habis, Pak. Kemarin saya bahas di Pasir Putih. Kadang-kadang, Pak, merasa karena ini kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, kelihatannya mudah, sehingga kita lupa minta tolong sama Allah. Begitu kan? Yang terjadi walaupun tampak sepele, rumitnya luar biasa. Yang tadinya tampak mudah malah menyusahkan. Yang tadinya kelihatan sepele malah bikin kesel, capek. Satu saat, waktu itu mobil saya masih APV. Dari sini pulang kampung, kita baca doa, kita wirid setiap sepanjang jalan biar selamat. Udah sampai Honggosoco, kampung saya Kudus, selamat tuh, alhamdulillah. Itu sekali-kalinya saya nyetir dari Depok sampai Kudus, sekali-kalinya. Tadinya kan selalu bawa sopir saya, memang belum bisa nyetir. Itu sekali-kalinya, alhamdulillah, girang saya, selamat sampai Depok. Udah, begitu sampai Depok, barang udah turun, udah sampai Kudus, barang udah turun semua. Saya mau benerin nih posisi mobil nih, biar parkirnya pas. Udah merasa gampang, merasa sepele, nggak pakai bismillah, nggak pakai doa, langsung aja kita parkir mundur, brak, nabrak langsung, Pak. Langsung nabrak. Kok bisa nabrak? Tadi nyetir dari Depok sampai Kudus 12 jam selamat. Giliran cuma parkir sebentaran doang malah nabrak. Kenapa? Karena menganggap remeh, nggak butuh pertolongan Allah, malah nabrak. Udah benerin, Pak. 750.000 hilang itu. Itu. Makanya jangan pernah menghilangkan kebutuhan pertolongan Allah. Pak Haji Tatang jatuh di jalan kemarin ya, Pak Haji ya.
Ya merasa deket, santai, lupa bismillah, jatuh deh. Maka jangan nganggap remeh, Pak. Gitu. Jangan merasa tidak butuh Allah, sepele begini gampang lah. Jangan begitu. Tetap harus bersandar kepada Allah, memberikan pertolongan kepada yasha'u yang dikehendaki. Walaisa bikasratil jundi, bukan karena banyaknya pasukan. Walaisa bikasratil jundi, bukan karena banyaknya pasukan perang, bukan. Jadi kalau Allah udah pengen nolong, pengen memenangkan, ya benar. Kalau pengen kalah, ya kalah. Jadi logika Allah itu berbeda dengan logika manusia. Kalau logika manusia, kalau pengen menang pasukannya harus banyak. Tapi kalau logika Allah, mau banyak mau dikit, kalau Allah udah pengen bikin menang, ya menang. Begitu, Pak. Nah, sama dengan konsep sedekah. Konsep sedekah, kalau logika manusia, uang tinggal 100.000, biar awet, disedekahkan apa disimpan? Logika manusia ya disimpan biar awet. Tapi logika Al-Quran, logika Allah berbeda. Kalau pengen 100.000 malah tambah banyak, kamu sedekahkan, ambil tuh sedekahkan. Maka logika Al-Quran menjawab, maka akan mendapatkan kamasali habbatin ambatat sab'a salabil, dibalas 700 kali lipat. Nah, dalam posisi begitu baru iman kita tertantang, Pak. Mau pakai logika Al-Quran atau mau pakai logika manusia? Kalau pakai logika manusia, duit 100.000 Bapak utuh, tapi nggak nambah-nambah. Tapi kalau pakai logika Al-Quran, Bapak ambil, Bapak sedekahkan, maka Allah menjanjikan tambahan 700 kali lipat. Kira-kira di posisi itu Bapak berani pakai logika yang mana? Uang tinggal selembar-lembarnya loh, Pak. Tinggal selembar. Tinggal selembar-lembarnya, uang belanja besok belum jelas, uang jajan anak ya udah tinggal selembar-lembarnya. Itu tantangan iman baru terasa, Pak. Kalau duit lagi banyak lembarannya mah gampang, tapi kalau tinggal selembar-lembarnya loh, Pak. Wah, kita ngaji bertahun-tahun seakan-akan hilang itu ilmu. Ngeblank nggak sobat? Makanya kiai mah bisa ngomong mau lagi sejahtera, coba kali kepepet bisa stres itu kiainya. Ngeblank itu sobat. Tapi alhamdulillah, maka saya bilang saya punya guru Mbak Yai Mustamir, itu salah satu guru spiritual saya. Saya diajak-ajak kemana-mana itu penting, Pak. Sambil bunjangin, sambil diceritain, sambil dinasehatin, sambil diajak ngomong. Itu ilmu yang mahal yang nggak ada di kitab, yang nggak didapatkan oleh teman-teman saya. Saya belajar ilmu yakin dari Yai Mustamir. Saya tahu perjalanan hidup beliau sampai akhirnya luar biasa sekarang, saya tahu. Dan saya mulai paham mindset cara berpikir beliau, dan saya belajar ilmu yakin dari beliau. Maka dengan begitu kita jadi orang tuh nggak pernah kok ragu, kok takut, itu nggak ada, karena udah terlatih seperti itu. Nah, inilah pentingnya saya nasihatin ke santri-santri, pentingnya khidmah kepada guru. Dengan khidmah kepada guru, melayani guru, membantu guru, diajak-ajak guru, ngikut aja. Di situ pasti dapat ilmu, dapat pencerahan yang nggak ada di bangko tulis, yang nggak ada di buku. Karena itu ilmu keyakinan itu berdasarkan pengalaman spiritual seorang guru. Makanya Mustamir itu dulu awalnya pernah sampai ikut kerja ngaspal jalan. Awal-awal keluar dari pondok. Nah, Yai guru saya itu Yai Mustamir adalah orang terlanyah. Lanyah itu apa ya? Mungkin, termungkin dan tercepat membaca hataman Al-Quran. Dan beliau paling kuat membaca 30 juz segelondongan sendirian. Seumuran beliau udah nggak kuat, Pak.
Kiai-kiai seumuran beliau udah nggak kuat baca dari pagi sampai siang 30 juz, tapi beliau kuat. Dan paling cepat, beliau 1 jam itu bisa 5 juz. Dan tetap bisa disimak. Kami yang nyimak ya penghafal Quran juga. Kalau kira-kira Mas Sikit yang nyimak hilang lah. Busu hilang mana itu. Kalau sama-sama penghafal enak, set tercepat. Makanya bersyukur sekali. Nah, itu namanya ada di sini, yaitu Syekh Mustamir Abdul Muin. Semoga ilmu kita semua nyambung ke beliau sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nur wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-layli fannahar waj'alhu hujjatan ya salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an baitihil kiram wa sahbihi Idawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi Idawil Qur'an walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.